Halo semua, jadi beberapa waktu lalu saya sempat melihat gambar berseliweran di internet yang intinya itu adalah screenshot dari Google Maps yang menunjukkan satu lokasi bernama New Moskva atau Moskow Baru. Dan yang menarik, Moskow Baru ini lokasinya ada di Indonesia, yaitu di Pulau Bali. Nah, kalau kalian belum pernah lihat, saya coba share screen. Di sini ya, New Moskva. Ini tulisannya New Moskva atau Moskow baru ada di Denpasar. Dan ini bahkan masuk ke banyak portal berita di Indonesia. Karena penasaran, saya pun coba cek di Google Maps New Moscow Bali dan ternyata memang benar. Jadi satu wilayah ini, New Moskva ini adalah kompleks kondominium atau seperti ya semacam apartemen atau hunian. Saking banyaknya orang Rusia di sana, mereka sampai buat satu kompleks kondominium bernama New Moskva. Nah, jadi kalau mereka atau orang Rusia ini udah banyak yang kerja di Indonesia sampai membentuk suatu daerah baru, sampai berani ya seperti itu saking banyaknya. Dan sebetulnya kita juga sebagai orang Indonesia bisa bekerja di banyak perusahaan Rusia. Dan yang menariknya, kita itu bisa bekerja di perusahaan Rusia dan lakukan itu di Indonesia, alias work from home. Dan saya sudah melakukan hal ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Sebelum akhirnya saya memilih profesi sebagai dosen. Nah, kalau kalian ingin tahu, kalian bisa tonton terus videonya. Saya akan share apa nama webnya, kemudian bagaimana cara mencari pekerjaannya, dan benefitnya itu apa saja. Langsung aja. Jadi nama website yang saya gunakan untuk mencari pekerjaan itu adalah hh.ru. Jadi hh.ru ini adalah suatu web pencarian kerja, semacam job street seperti itu. Dan HH ini adalah singkatan dari headhunter. Jadi sesingkat itu hh.ru karena memang website ini milik negara Rusia. Dan tentunya di sana ada banyak perusahaan-perusahaan Rusia yang membuka lowongan kerja bagi seluruh umat manusia. Ya pokoknya semua manusia dimanapun dia berada. Oke, jadi langsung aja untuk websitenya. Sekali lagi namanya hh.ru. Saya akan coba buka webnya. Ini ya, hh.ru. Sesimpel itu, hh.ru. Nah, tentunya tampilan awalnya itu adalah seperti ini. Kalau misalkan kalian sudah login ya, kayak saya coba tunjukkan dulu. Ini karena saya sudah login. Coba kalau misalkan saya log out dulu. Oke. hh.ru. Nah, tulisannya memang tulisan Rusia semua alias alfabet Cyrillic. Bagaimana kalau kalian tidak paham bahasa Rusia? Ya tentunya kalian harus belajar dulu. Tapi kalau kalian pengen buru-buru dapat kerjaan dan nggak mau belajar, ya kalian coba translate aja. Bisa kalian sini ya, translate to English, atau kalian pilih di sini dari bahasa Rusia pilih ke bahasa Inggris. Dan inilah tampilannya. Haha, there is work for everyone. Pekerjaan untuk siapapun. Jadi ini bisa digunakan oleh pencari kerja, bisa juga digunakan oleh pencari karyawan. Oke, jadi ini tampilannya sekali lagi hh.ru. Sekarang kalau kalian belum punya akunnya, tentunya kalian bisa buat dulu, kalian sign up dulu. Dan kalau kalian sudah punya, seperti saya, kalian bisa login. Jadi website ini cocok banget buat kalian yang sempat belajar bahasa Indonesia, bahasa Rusia, atau kalian orang Indonesia yang lagi kerja di Rusia, yang lagi kuliah di Rusia, atau yang ingin tinggal di Rusia, ini website cocok banget. Nah, langsung aja saya coba masuk dulu. Sebentar. Kalau kalian login itu kalian bisa ini ya,
bisa melalui kode email atau misalkan kalian bisa connect langsung ke HP, ke nomor kalian. Kalau saya kirimnya ke email. Oke, nah ini adalah website yang sudah saya tahu sejak saya tinggal di Rusia di tahun 2016-an ya. Saya tinggal di sana dan tahun 2018 saya pernah mencari pekerjaan melalui website ini karena saya juga mencari kerjaan sampingan mengingat uang beasiswa dari pemerintah Rusia yang pas-pasan. Dan saya buat CV di sini sampai akhirnya ternyata tahun 2019 eh, ada HR yang menghubungi saya melalui email dan juga WhatsApp. Bayangin sampai mereka yang menghubungi saya. Jadi saya membuat CV untuk tujuan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris. Tapi selama setahun lebih saya apply tapi nggak pernah ada panggilan dan tiba-tiba dipanggil. Dan pekerjaan yang pertama kali saya dapatkan itu adalah sebagai penulis atau content writer di website orang Rusia yang ditujukan untuk orang Indonesia. Jadi target pasarnya orang Indonesia. Jadi saya terjemahin dari bahasa Inggris ke Indonesia atau dari bahasa Rusia ke Indonesia. Bekerjanya dalam bahasa apa? Di sana orang-orangnya orang Rusia semua, tapi kerjanya itu pakai bahasa Inggris. Jadi kita tidak khawatir. Dan saya pernah ke kantornya sekali, karena kebetulan waktu itu di Moskow, saya datang ke kantornya sekali, tapi setelah itu memang tidak dipermasalahkan jika kita ingin bekerja dari manapun. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kita masuk dulu ya, nanti saya cerita lagi. Ini kalau tampilan normalnya itu bahasanya bahasa Rusia ya. Seperti ini tampilan bahasa Rusia. Nah, tapi kita coba lihat di sini. Ini adalah My Resume, ini CV kita. Ini lihat ada 99 yang pernah melihat CV saya. Ada ya di sini ada layanan, ada bantuan, ada pencarian, ada lokasi. Nah, kita bisa mencari pekerjaan di sini. Oke, ini ada pekerjaan yang memang baru dibuka oleh mereka dan mungkin paling cocok dengan CV saya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, belum apa-apa udah masuk support manager L1, gambling. Nah, kalau kayak gini ya, kalian hindari lah ya. Ini perusahaan judi, udah jelas gambling. Kalian jadi support manager. Oke, dan di sini juga tulisan eh, lamaran pekerjaannya itu dalam bahasa Rusia. Jika tulisannya seperti ini, kemungkinan bekerjanya juga dalam bahasa Rusia. Oke. Nah, ini live chat. Jadi ini sebetulnya jadi customer service ya untuk situs judi. Ini skip. Skip kalian hindari aja yang kayak gini, oke. Nah, kita coba lihat yang lain nih, account manager English team. Nah, di sini pas ya. Ketika saya klik, itu tulisannya bahasa bahasa Inggris. Nah, kemungkinan ini adalah pekerjaan yang dilakukan dalam bahasa Inggris dalam hal komunikasi atau bekerja. Di sini ada pekerjaannya apa? Account Manager B2B, Business to Business, English Team. Nah, ini adalah gajinya 110.000 sampai 400.000 rubel per bulan. Nah, sekarang kalau kalian penasaran, kita cek ya, 1 rubel itu rupiah, itu IDR. 164. Jadi udah turun banget. Dulu itu waktu saya kerja, 1 rubel itu sekitar 200-an, 200 sampai 220. Tapi karena mungkin ada perang, ada ya politik politik lainnya, sehingga sekarang 160. Jadi sekarang kalau kita tuliskan 110.000, itu sama dengan 18 juta. Oke, tetap banyak ya. Tetap banyak. 110.000 sampai 400.000. Berarti ya kurang lebih kali 4. 18 juta kali 4, 40. 70 jutaan sebulan. Nah, ini pekerjaannya kita lihat ke bawah. Office in Moscow only. Jadi kerjanya yang ini no remote or hybrid option, full time. Nah, kalau kalian mau pindah ke Rusia, silahkan ambil. Atau kalian yang lagi di Moskow, ini adalah
pekerjaan yang cocok kalau kalian baru lulus. Kalau kalian masih kuliah, jangan ambil pekerjaan full time, ambil saja yang part time. Oke, ini responsibilities-nya ya. Kita coba cek gaji 18 juta di Moskow. Berkomunikasi dengan customer secara eksklusif dalam bahasa Inggris. Oke, menemani customer pada setiap bagian negosiasi, baik telepon atau email, penjualan langsung atau tidak langsung, riset data, working di CRM atau customer eh, apa ya, responsibility. Saya lupa singkatannya, M-nya itu manajemen. Jadi untuk manajemen customer dan bekerja atau berinteraksi dengan tim leader dan juga pastinya CEO dan participate in meeting. Persyaratannya itu biasanya singkat-singkat, lihat ya, fluent in English, experience with warm or cold customer. Kalau warm atau customer panas, customer dingin itu kadang bisa lewat telepon atau misalkan yang nyantai. Lihat sesimpel ini bahasanya. If you read up to this paragraph and realize that you want to work in this company, please apply for the position and write in your message. My language is English. I want to work here. Sesimpel itu. Ya, dan ini starting salary-nya ya. $1.000 fix tambah biasanya ada persentase setelah wawancara. 1.000 berarti 16 sekitar 15 atau 16 juta lah ya. Kalau makanya ini harus kalian perhitungkan dan pastikan nanti gajinya itu dalam rubel atau dalam dolar. Sesimpel ini persyaratannya. Oke, ini yang pertama. Kemudian dulu saya itu bekerja di perusahaan namanya itu Magic Beat. Probationnya itu 3 bulan dan selama 3 bulan itu probation fee-nya atau salarinya itu $500. Sekitar waktu itu sekitar 7 jutaan. Dan setelah itu full time naik menjadi $1.000. Jadi saya juga tidak expect waktu awal itu akan naik 100%. Tapi ternyata setelah 3 bulan naik 100%. Jadi kurang lebih ini ya caranya. Nah, kemudian kita lihat lagi pekerjaan lain. Team leader of Arabic speaking countries, customer manager, iGaming. First line itu ya sama biasanya untuk customer support lewat chat itu first line. Banyak ya. Dan ya saya pernah ditawari oleh beberapa apa ya mirip-mirip lah ya nama perusahaannya. Itu intinya judi. Jadi namanya itu seperti game ya, tunjukinnya itu game. Tapi sebetulnya isinya adalah judi online. Jadi harus hati-hati. Community manager with Portuguese manager. Sales manager with English language skill. 2.500 per bulan. Nah, ini juga sama pekerjaannya apa deskripsinya dalam bahasa Inggris. Jadi kemungkinan pekerjaannya nanti dalam bahasa Inggris. Responsibility dan requirement-nya itu biasanya memang ini ya, memang sesimpel ini. Tidak eh, tidak minimal atau harus jurusan apa, usia minimal berapa. Nah, ini remote work format loh. Compensation base salary-nya mulai dari $500 sampai 2.500 per bulan. Tergantung dari pengalaman kalian. Stable payment and bonus. Saya merasakan memang bonusnya itu banyak. Nah, itu perusahaan pertama ya tadi $1.000. Perusahaan kedua saya agak apes. Saya kerja di salah satu binary option website. Kalau kalian pernah dengar ada website namanya inisialnya B. Nah, itu saya pernah kerja di situ dan eh, mereka memang kerjanya kita remote di Indonesia, tapi mereka menggajinya sesuai UMR kota tempat kita tinggal. Jadi waktu itu saya tinggal di Bandung, jadi gajinya kecil. Ditambah lagi perusahaan itu agak ini juga ya, kejam. Kejam dalam artian KPI-nya tuh tinggi. Jadi target bulanannya tinggi dan kalau nggak tercapai itu kita dapat gaji 80% aja. Udah gaji UMR Bandung 80%. Saya selama bulan-bulan beberapa bulan di situ tidak pernah mencapai KPI sampai akhirnya saya resign hanya 3 bulan. Karena memang saya tahu
teman-teman saya orang Indonesia sama dengan saya, tapi mereka tinggal di Rusia, itu gajinya bisa 5 atau 6 kali gaji saya dengan pekerjaan yang sama. Kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke sini, sales manager with English language skill. Kita lihat di sini ya. Ini biasanya pasti rata-rata menggunakan KPA. Remote work format. Nah, kalau udah ada kayak gini, kalian coba dulu. Nah, cobanya kayak gimana? Kalian perlu membuat resume atau CV. Nah, di sini pilihannya di atas. Jadi kita terjemahkan dulu ke bahasa Inggris. My CVs, my resume. Oke, ini saya udah jarang ya karena saya statusnya I'm not looking for a job. Kalau misalkan saya ubah di sini, I'm actively looking for a job, itu pekerjaan atau biasanya pencari kerja itu menawari saya pekerjaan. I am considering offers. I was offered a job. I'm still thinking. Nah, saya tulis di sini I'm not looking for a job. Jadi memang seenak ini gitu ya, apa statusnya bisa kita pasang. Nama, kemudian di sini nih, ini yang saya pernah buat. Ini terakhir itu updated 2022. Jadi terakhir saya kerja juga tahun 2022. Saya nggak pernah cari kerja lagi di sini. Cuma di sini tuh saya tulisnya pekerjaan untuk digital marketer, customer service, content writer, content creator, translator Indonesia, Rusia, Inggris. Ya ini beberapa kali membawa saya ke pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, yang pertama itu English teacher. Jadi saya bersyukur tahun 2019-an itu saya update di sini ya. Ternyata ada yang mencari dan itu jadi pekerjaan pertama saya setelah lulus kuliah di Rusia. Walaupun ternyata tidak sesuai dengan bidang kuliah saya. Jadi setelah bertahun-tahun saya memutuskan keluar dan akhirnya memilih untuk pekerjaan yang relate ke ke bidang keilmuan. Oke, kita cek lagi di sini ada pencarian. Kita bisa tulis pencarian dengan kata kunci misalnya Indonesia. 25 vakansi. Nah, jadi kalau kalian bisa bahasa Rusia ini membantu banget. Oke, ini ada pilihan. Kalian bisa ini aja. Kalian bisa cek ya. Klik kanan, translate to English. Nah, banyak sekali Bali Capital Group. Manager Poprodes. Jadi ini Prodaze, manager Poprodaze. Ini manager sales. Kemudian ada ini manager sales juga. Ini di Indonesia. Ini juga sama, sales juga. Enggak, ini ada juga manager ini ya. Sama si sales juga. Memang banyak sekali ya, ada banyak sekali manajer-manajer atau head of sales ini ya. Nah, kalau kita coba di sini, kami mengundang untuk orang yang bekerja secara efektif dan berorientasi goals sebagai sales manager untuk join di Rentafed Team. Nah, ini international investment project di 4 region di Rusia, di Indonesia, dan juga Kirgistan. Kemudian ini bisa kita lihat, ini ada butik villa, berarti ini pekerja di villa. Saya juga ada teman saat ini kerja di Bali, di perusahaan Rusia, dan mereka bilang ada banyak banget orang Rusia sekarang di sana, dan yang kerjanya itu terbuka untuk orang Indonesia. Dan kalau kalian bisa bahasa Rusia, itu adalah modal utama. Kalau kalian nggak bisa, ya bisa juga. Nah, ini nih, hybrid work format, cozy office in Seminyak, Bali. Average monthly income dari $5.000, 70 juta, 70 juta lebih. Kitas juga dibantu. Oke. Ya inilah. Jadi kalau daripada kita orang Rusia kerja-kerja terus di Bali, kita coba cari pekerjaan juga di orang Rusia ya. Jangan mau kalah. Kemudian kita cek lagi Human Resource Manager Construction Company in Bali. Nah, ini juga sama. Nah, sekali lagi, kalau tulisannya bahasa Inggris, deskripsinya, berarti komunikasinya kemungkinan bahasa Inggris. Oke, gajinya jelas ya, 8 juta dan 10 juta sampai 10 juta. Bisa memungkinkan untuk relokasi. Fluensi di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jelaslah itu banyak banget orang Indonesia yang fluen di bahasa Inggris sekarang. Jadi,
menurut saya tidak ada salahnya kalian mencoba untuk bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Ini juga ada marketolog atau marketing ya, marketing. Kalau tulisannya bahasa Rusia ya ini biasanya tulisannya komunikasinya bahasa Rusia. Tapi lihat banget kualifikasinya itu bahasa Inggris yang paling penting levelnya B2 atau lebih tinggi ya ini ya. Kalau misalkan tentang skill itu lihat dimintanya skill Office, Excel, PowerPoint. Kalian gajinya jauh lebih besar dari dosen. Saya kasih tahu ya, ini sebagai marketing $3.000 per bulan, 40 jutaan tuh. Ah, jadi pengen kayaknya kerja lagi di sini ya. Sales Manager Real Estate. Oke, jadi kalian bisa pilih di sini. Kalau kalian mau cari pekerjaan yang di Indonesia, kalian terjemahkan dulu di sini. Pilih regionnya itu Indonesia. Kayak lihat 25. Artinya apa? Artinya banyak yang lokasinya itu bekerjanya di Indonesia. Kalau kalian mau cari pekerjaan tertentu, kalian bisa pilih di sini. Spesialisasinya apa? Education. Mau rata-rata itu not required. Lihat ya. Not required. Not required, sorry. Not required or specified. Jadi yang penting kalian punya ijazah lah. Yang penting kemampuan bahasa juga ya. Nah, kemudian kita lihat lagi CV ya. CV-nya itu kayak gimana sih? Coba saya buka dulu. Simple seperti ini ya. Berapa yang diharapkan? Saya tulis 40.000 rubel. Waktu itu saya harapannya 8 jutaan aja. Oke, kontak, email. Dia ada pengalaman saya. Ini belum diupdate ya. Jadi sebetulnya saya udah 2 tahun kurang lebih udah resign. Tapi ini kurang lebih saya bekerja seperti ini. Sudah lama juga nggak saya upload. Nah, kemudian juga ini tersedia fitur chat di sini. Jadi orang-orang yang pernah chat ke kita itu biasanya bahkan si HR-nya itu ngechat langsung di sini kalau ada undangan interview atau apa. Dan kalau yang menariknya lagi, kalau mereka nolak, itu langsung ada tulisannya tidak tertarik atau pekerjaannya, ya pokoknya mereka tidak tertarik ke kita. Jadi kita nggak berharap-harap cemas. Kemudian di sini juga ada pekerjaan yang disukai. Nah ini pekerjaan yang pernah saya iniin ya. eh ada namanya Skyeng ini tapi udah lama banget 2022. Perusahaan kita bisa juga lihat review-review perusahaan, kemudian juga kita bisa lihat pengalaman dari orang-orang bekerja di perusahaan itu. Kita lihat ya di sini 4,2 sangat baik. Ya. Kita lihat beberapa komentar work-life balance dan bisa bekerja di manapun sesuka kita di planet bumi ini katanya tuh. Bulan Januari 2025. Oke, jadi kita bisa lihat reviewnya secara langsung. Kadang kan beberapa website itu harus apalah ya daftar dulu atau bayar berapa buat lihat review. Tapi di website Headhunter Asia ini bisa. Ada notifikasi juga, misalkan mereka juga sering menanyakan kabar kayak seperti ini. Sorry, di mana kamu kerja sekarang? Katanya. Banyak pencari kerja tidak tahu status Anda sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi, yang mau bekerja di Rusia itu bisa kalian buka hh.ru. Saya yakin ini bisa jadi opsi terbaik bagi kalian yang kesulitan mencari kerja di perusahaan di Indonesia. Sudah kalian bisa lupakan terlebih dahulu kualifikasi kalian sejenak, ya. Sambil kalian mencari pekerjaan lain yang kalian idamkan. Jadi kalian bisa coba dulu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya share. Sekali lagi, saya membagikan ini karena saya punya pengalaman menggunakan websitenya dan mendapatkan juga pekerjaan yang bisa menghidupi saya selama bertahun-tahun dari website ini. Jadi buat kalian yang lagi masih mencari kerja, tetap semangat. Semoga opsi website hh.ru ini bisa jadi eh, jodoh bagi kalian dalam hal pekerjaan ya.
Itu saja. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa kalian tulis dikirim di kolom komentar. Eh, Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.